Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Permana, Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS yang menyangkut beberapa materi tentang karakter building. Sebelum ke materinya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen karakter building saya, yaitu Pak Suka, yang telah mengajar Prodi Informatika 1 semester penuh dan ingin mohon maaf bila kami melakukan kesalahan baik diucap maupun tidak. Lalu pembahasan, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama tentang integrity, boldness, loyalty, pendidikan anti korupsi, empathy dan respect, dan mengelola konflik. Agar mempersingkat waktu, kita langsung saja. Yang pertama yaitu integrity. Integrity atau integritas adalah salah satu bentuk kualitas terpenting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan perilaku, nilai, metode, sarana, prinsip, harapan, dan keterpaduan berbagai hasil. Orang yang memiliki integritas berarti memiliki kepribadian yang jujur dan kuat. Sedangkan integritas menurut para ahli yaitu Henry Cloud, integritas adalah seseorang yang terintegrasi penuh dalam setiap bagian dari dirinya, bekerja dengan baik, dan tidak dapat dipisahkan dari menjalankan fungsi sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Integritas terkait erat dengan keutuhan dan efektivitas seseorang sebagai pribadi. Mempertahankan integritas bukan perkara mudah, apalagi jika godaan korupsi muncul di depan mata. Butuh keteguhan hati untuk memegang nilai-nilai integritas agar godaan bisa ditepis. Lalu ada contoh kisah nyata salah satu tokoh bangsa yang sudah membuktikannya bahwa korupsi harus dilawan mulai dari diri sendiri. Contoh kisah nyatanya itu yaitu tentang Hogung Imam Santoso yang menutup toko kembangnya. Hogung Imam Santoso ini adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia periode 1968 sampai 1971. Hogung Imam Santoso ini dikenal sebagai seorang yang berintegritas. Salah satu bukti klaim ini adalah ketika Hogung meminta istrinya Mary Roslani menutup toko kembang mereka. Sehari sebelum pelantikannya sebagai Kepala Jabatan Imigrasi dari 1960 sampai 1965, Ibu Mary tak habis pikir dengan permintaan suaminya. Itu karena toko kembang tersebut adalah salah satu sumber penghasilan tambahan mereka. Hugeng menjawab tegas, nanti semua orang yang berurusan dengan imigrasi akan memesan kembang pada toko kembang ibu, dan tidak adil untuk toko-toko kembang lainnya. Sikap ini juga ditunjukkan Hugeng saat dia diangkat sebagai Kepala Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Sumatera Utara pada 1955. Sempat berdiam di Hotel The Bour selama beberapa waktu karena rumah dinas masih dihuni pejabat lama. Hugeng terkejut bukan kepalang saat tiba giliran menempati rumah itu. Rumah dinas itu dipenuhi barang-barang mewah. Hugeng tak bisa menerima hal itu. Ia menyatakan baru akan pindah bila rumah tersebut hanya diisi barang-barang inventaris kantor. Pada akhirnya, Hugeng dan keluarga mengeluarkan semua barang mewah itu ke tepi jalan. Belakangan diketahui, barang-barang itu berasal dari bandar judi yang hendak menyuapnya. Nah, kesimpulan tentang integritas ini adalah kualitas moral yang mencerminkan konsistensi antara nilai-nilai, prinsip, dan tindakan seseorang. Ini melibatkan kejujuran, ketulusan, dan komitmen untuk melakukan hal yang benar. Bahkan ketika tidak ada yang mengawasi atau ketika menghadapi tekanan untuk bertindak sebaliknya, integritas bukan hanya tentang mematuhi aturan, tetapi juga tentang memiliki kompas moral internal yang kuat dan bertindak sesuai dengan secara konsisten. Memiliki integritas sangat penting dalam membangun kepercayaan, baik dalam hubungan pribadi maupun profesional.
Ini adalah fondasi dari karakter yang kuat dan reputasi yang baik. Meskipun kadang-kadang sulit untuk mempertahankan integritas dalam situasi yang menantang, manfaat jangka panjangnya sangat besar. Orang dengan integritas tinggi cenderung lebih dihormati, dipercaya, dan diandalkan oleh orang lain. Mereka juga cenderung memiliki rasa harga diri dan kepuasan hidup yang lebih tinggi. Dalam konteks yang lebih luas, integritas individu berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih etis dan berfungsi dengan baik. Lalu selanjutnya ada boldness. Boldness atau keberanian adalah sifat atau sikap yang ditandai oleh kemauan untuk mengambil resiko, bertindak tegas, dan menghadapi tantangan atau situasi sulit tanpa rasa takut yang berlebihan. Ini melibatkan kepercayaan diri, ketegasan, dan kesiapan untuk keluar dari zona nyaman seseorang. Lalu ada beberapa contoh tentang boldness atau keberanian yang saya ketahui seperti yang pertama yaitu seorang yang berani berbicara di depan ratusan orang meskipun mereka merasa gugup. Lalu seorang entrepreneur yang berani meninggalkan pekerjaan tetapnya untuk memulai bisnis sendiri meskipun ada risiko kegagalan. Lalu ada membela kebenarannya seperti seorang karyawan yang berani melaporkan praktik tidak etis di perusahaannya meskipun beresiko kehilangan pekerjaan, lalu mengakui kesalahan. Contoh, seorang pemimpin yang berani mengakui kesalahannya di depan tim dan berusaha memperbaikinya. Lalu, contoh berikutnya yaitu mengambil keputusan yang sulit, seperti seorang dokter yang berani mengambil keputusan beresiko tinggi dalam operasi darurat untuk menyelamatkan nyawa pasien. Selanjutnya ada beberapa cara untuk meningkatkan boldness atau keberanian pada diri sendiri seperti yang pertama keluar dari zona nyaman. Secara bertahap lakukan hal-hal yang sedikit di luar kenyamanan diri kita sendiri, mulai dari hal kecil dan tingkatkan secara perlahan. Lalu yang kedua ada visualisasi positif. Bayangkan diri kita sendiri berhasil menghadapi situasi yang menantang. Ini dapat membantu membangun kepercayaan diri. Lalu yang ketiga, persiapan yang baik. Pengetahuan dan persiapan dapat meningkatkan rasa percaya diri, sehingga kita merasa lebih berani menghadapi tantangan. Lalu yang keempat yaitu belajar dari kegagalan. Lihat kegagalan sebagai kesempatan belajar, bukan sebagai hambatan. Lalu yang kelima yaitu dengan cara mempraktikkan self-talk positif. Bicara pada diri sendiri dengan cara yang mendukung dan memotivasi. Lalu yang keenam yaitu ambil resiko terhitung. Mulailah mengambil resiko kecil dan evaluasi hasilnya untuk membangun kepercayaan diri. Jadi kesimpulan tentang boldness atau keberanian adalah sifat yang memungkinkan seseorang untuk menghadapi tantangan, mengambil resiko, dan bertindak dengan percaya diri meskipun ada ketidakpastian atau kemungkinan gagal. Ini bukan berarti tidak memiliki rasa takut, melainkan kemampuan untuk bertindak meskipun ada rasa takut. Keberanian melibatkan kesiapan untuk keluar dari zona nyaman, mengambil inisiatif, dan mempertahankan prinsip-prinsip seseorang bahkan dalam situasi sulit. Mengembangkan keberanian adalah proses berkelanjutan yang melibatkan langkah-langkah kecil dan konsisten. Ini dimulai dengan menantang diri sendiri dalam situasi sehari-hari, belajar dari kegagalan, dan secara bertahap membangun kepercayaan diri. Keberanian bukan hanya tentang tindakan besar dan heroik, tetapi juga tentang keputusan kecil yang diambil setiap hari untuk tumbuh dan berkembang. Dengan melatih keberanian, seseorang dapat membuka peluang baru, mencapai tujuan yang lebih tinggi, dan menjalani kehidupan yang lebih memuaskan dan otentik. Lalu slide selanjutnya ada loyalty. Loyalty atau loyalitas merupakan sebuah konsep yang merefleksikan kesetiaan dan kepatuhan yang kuat serta berkelanjutan terhadap sesuatu atau seseorang. Ia mencerminkan komitmen dan dedikasi yang mendalam, bukan sekedar hubungan transaksional biasa. Loyalitas ini melibatkan perasaan dan keterikatan emosional yang erat, sehingga orang yang loyal cenderung membela, mengadvokasi, dan mempromosikan objek loyalitas mereka kepada orang lain. Berikut ada beberapa cara untuk mengembangkan loyalty atau loyalitas. Yang pertama, bangun kepercayaan.
Loyalitas didasari oleh kepercayaan yang kuat. Jadilah konsisten dalam menjaga integritas, kejujuran, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Tunjukkan bahwa kita layak untuk dipercayai dan diandalkan. Kedua, yaitu berikan pelayanan prima. Memberikan pelayanan yang memuaskan dan mengutamakan kepentingan pihak lain akan menumbuhkan loyalitas. Respon dengan cepat, tunjukkan rasa hormat, dan penuhi janji kita untuk membangun hubungan yang baik. Lalu yang ketiga, ciptakan pengalaman positif. Loyalitas terbentuk dari pengalaman positif yang berkesan. Ciptakan interaksi yang menyenangkan buat orang lain merasa dihargai dan berikan kenangan baik sehingga mereka ingin terus terikat dengan Anda. Lalu yang keempat, itu libatkan dan dengarkan. Libatkan pihak lain dalam proses pengambilan keputusan dan dengarkan masukan mereka. Hal ini akan membuat mereka merasa dihargai dan meningkatkan rasa memiliki terhadap organisasi atau hubungan tersebut. Lalu yang kelima yaitu beri penghargaan dan apresiasi. Apresiasi dan penghargaan atas kontribusi dan dedikasi pihak lain akan memperkuat loyalitas mereka. Beri insentif, pujian, atau pengakuan atas usaha yang telah dilakukan. Lalu yang keenam yaitu kembangkan hubungan personal. Hubungan personal yang hangat dan dekat akan menciptakan ikatan emosional yang kuat. Luangkan waktu untuk berinteraksi, mengenal lebih dalam, dan membangun rasa saling percaya. Lalu ada kisah nyata tentang loyalty atau kesetiaan. Apakah teman-teman tahu tentang berita Fatkat? Dunia jagat Dunia jagat maya saat ini tengah diramaikan oleh kasus Fatcat yang lagi viral di Cina. Sosok Fatcat ini pun lantas membuat penasaran warganet sebab gamer asal Cina ini nekat mengakhiri hidupnya setelah putus dari sang pacar yang telah menjalin hubungan selama 2 tahun lamanya. Pria ini memiliki nama asli Fang Mao, berusia 21 tahun dan memiliki profesi sebagai pro player Mobile Legends di Cina dengan username-nya adalah Fatcat. Penghasilan Fang Mao bisa dikatakan luar biasa. Dia bisa menghasilkan sekitar 1 miliar per tahun dari profesi sebagai seorang pro player. Fang Mao menjalin hubungan asmara dengan wanita kelahiran 1997 atau 6 tahun lebih tua dari usianya. Wanita itu bernama Tanju. Mereka pun menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Selama pacaran, Pang Mao hidup sangat hemat agar bisa mengirimkan semua uang yang dimilikinya untuk sang pacar. Saking bucinnya, Pang Mao rela melakukan apapun demi pacarnya termasuk memberikan seluruh uangnya untuk Tanju pacarnya. Akhirnya, kehidupan Pang Mao bertolak belakang dengan profesinya sebagai seorang pro player. Mulai dari tinggal di kos-kosan murah hingga makan pun hanya bisa 1 kali dalam sehari. Sementara pacarnya hidup mewah dari penghasilan Pang Mao. Kisah ini berkelanjutan ketika Pang Mao hendak merencanakan pernikahannya dengan Tanju di bulan Mei ini. Tapi naas, pacarnya malah mencari-cari alasan agar bisa putus dengannya. Hal ini pun membuat Pang Mao stres berat, merasa rugi karena telah mengeluarkan biaya besar untuk sang pacar. Pang Mao pun pergi ke sebuah jembatan besar di kota Chongqing dan memutuskan untuk lompat dari jembatan tersebut. Sesaat sebelum melakukan bunuh diri, Pang Mao memasang foto profil yang sedang ingin makan McDonald di sosial medianya. Ia pun menuliskan caption atau keterangan kalau ia tidak suka makan sayur. Ia sukanya makan McDonald. Karena selama beberapa tahun terakhir, ia harus berhemat dengan hanya memakan sayur dan tidak bisa makan McDonald dikarenakan uangnya habis untuk sang pacar. Kisah cinta ini pun menjadi viral di sosial media. Akhirnya banyak orang Cina yang berbondong-bondong untuk menaruh McDonald di sepanjang pinggir jembatan tempat Pang Mao mengakhiri hidupnya. Dan untuk diketahui, Presiden Cina Xi Jinping menetapkan hari kematian Fred Kat sebagai hari lelaki setia sedunia. Lalu kesimpulan dari loyalty atau insiden tragis ini menunjukkan loyalitas yang salah kaprah dan tidak sehat. Sang pria sepertinya memiliki keterikatan berlebihan dan ketergantungan emosional yang tidak sehat terhadap pasangannya.
Bunuh diri hanyalah pilihan terakhir yang merupakan manifestasi dari kurangnya kemampuan mengendalikan emosi dan keputusan. Loyalitas seharusnya tidak berarti menghabisi nyawa sendiri ketika seseorang mengakhiri hubungan. Ini justru menunjukkan kurangnya penghargaan pada diri sendiri dan harga diri yang rapuh. Sebuah hubungan yang sehat mengajarkan untuk saling menghargai kebebasan masing-masing pihak. Dalam kasus ini, sang pria gagal melihat akhir hubungan sebagai bagian dari proses kehidupan yang wajar. Bukannya menerima dengan bijak, dia malah memilih jalan bunuh diri yang sangat disayangkan. Ia menunjukkan ketidakmampuan mengelola emosi dan kurangnya resiliensi dalam menghadapi kekecewaan. Loyalitas mestinya dibangun di atas landasan cinta yang dewasa, saling menghargai, dan ketahanan batin. Bukan berarti mengeksploitasi perasaan dengan cara melukai atau mengancam diri sendiri. Tragedi ini semoga menjadi pelajaran betapa pentingnya menjaga sikap sehat dalam sebuah hubungan. Lalu selanjutnya ada pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi ini adalah upaya sistematis untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab kepada individu dan masyarakat. Dengan tujuan mencegah dan memberantas praktik korupsi, ini melibatkan proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif korupsi dan mengembangkan keterampilan serta sikap yang diperlukan untuk melawan korupsi. Seseorang melakukan korupsi karena berbagai alasan kompleks. Berikut beberapa faktor yang dapat mendorong seseorang melakukan korupsi. Yang pertama yaitu keserakahan, keinginan untuk memperoleh kekayaan atau keuntungan material secara cepat dan mudah. Lalu yang kedua yaitu tekanan finansial, kebutuhan mendesak akan uang untuk membayar utang atau memenuhi gaya hidup tertentu. Lalu yang ketiga yaitu kultur atau lingkungan, berada dalam lingkungan di mana korupsi itu dianggap normal atau bahkan diharapkan. Lalu yang keempat yaitu kurangnya integritas, lemahnya nilai-nilai moral dan etika dalam diri seseorang. Yang kelima yaitu ada peluang adanya kesempatan untuk melakukan korupsi tanpa pengawasan yang memadai. Lalu yang keenam yaitu rendahnya risiko hukuman. Anggapan bahwa kemungkinan tertangkap dan dihukum kecil. Lalu yang ketujuh yaitu tekanan dari atasan atau rekan kerja. Dipaksa atau dipengaruhi untuk terlibat dalam praktik korupsi. Lalu yang kedelapan yaitu ketidakpuasan dengan sistem seperti frustasi terhadap birokrasi atau ketidakadilan dalam sistem. Lalu ada beberapa contoh yaitu cara mencegah korupsi yang saya ketahui yaitu yang pertama penguatan sistem dan pengawasan. Implementasikan sistem checks and balance yang ketat, audit rutin dan independen, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi. Lalu yang kedua yaitu reformasi hukum dan penegakan dengan cara memperkuat undang-undang anti korupsi, menjamin penegakan hukum yang konsisten dan adil, dan memberikan hukuman yang berat bagi pelaku korupsi. Lalu yang ketiga yaitu pendidikan dan kesadaran publik. Memasukkan pendidikan anti korupsi dalam kurikulum sekolah, kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, dan pelatihan etika dan integritas di tempat kerja. Lalu yang keempat yaitu transparansi dan akuntabilitas dengan cara membuka akses informasi publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan, dan implementasi sistem pelaporan yang aman bagi whistleblower. Lalu yang kelima yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan, menjamin gaji yang layak bagi pegawai pemerintah, dan menciptakan sistem insentif yang mendorong perilaku etis. Yang keenam, kerjasama internasional, berbagi informasi dan praktik terbaik antar negara dan kerjasama dalam penanganan kasus korupsi lintas batas. Lalu yang ketujuh yaitu pembangunan budaya integritas dengan cara mempromosikan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab di semua tingkat masyarakat. Menghargai dan memberikan penghargaan kepada individu dan organisasi yang berintegritas tinggi. Pencegahan korupsi membutuhkan upaya jangka panjang dan komitmen dari semua pihak, mulai dari individu, masyarakat, hingga pemerintah dan organisasi internasional.
Lalu ada cara meningkatkan perilaku pendidikan anti korupsi, yaitu yang pertama integrasi dalam kurikulum dengan cara memasukkan materi anti korupsi ke dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi. Lalu yang kedua pelatihan karakter dengan cara mengembangkan program yang fokus pada pembentukan karakter, etika, dan integritas. Yang ketiga ada simulasi dan studi kasus dengan cara menggunakan contoh nyata dan simulasi untuk memahami situasi korupsi dan cara menghadapinya. Yang keempat, kampanye kesadaran. Melakukan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran tentang bahayanya korupsi. Jadi kesimpulannya dari pendidikan anti korupsi ini adalah upaya sistematis untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab kepada individu dan masyarakat dengan tujuan utama mencegah dan memberantas praktik korupsi. Ini bukan hanya tentang mengajarkan definisi korupsi atau hukuman yang menyertainya, tetapi lebih pada pembentukan karakter dan budaya yang menolak segala bentuk korupsi. Pendidikan ini penting karena korupsi memiliki dampak negatif yang luas pada masyarakat, mulai dari kerugian ekonomi hingga erosi kepercayaan publik terhadap institusi. Dengan mengintegrasikan pendidikan anti korupsi ke dalam sistem pendidikan formal dan informal, masyarakat dapat membangun generasi yang memiliki integritas tinggi dan komitmen untuk melawan korupsi. Pendekatan ini melibatkan berbagai metode, termasuk kurikulum sekolah, kampanye publik, pelatihan di tempat kerja, dan penggunaan media untuk menyebarkan kesadaran. Keberhasilan pendidikan anti korupsi terletak pada konsistensi penerapannya di semua lapisan masyarakat dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Lalu di slide berikutnya ada empati dan respect. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain, seolah-olah kita berada dalam situasi mereka. Ini melibatkan kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain secara emosional dan kognitif. Lalu respect atau rasa hormat adalah sikap menghargai, mengakui, dan memperlakukan orang lain dengan cara yang sopan dan bermartabat, terlepas dari perbedaan atau ketidaksetujuan yang mungkin ada. Contoh nyata tentang empati dan respect yaitu yang pertama contoh empati. Seorang guru atau dosen yang memahami kesulitan muridnya dan memberikan bantuan tambahan. Lalu contoh lainnya ada teman yang mendengarkan dengan penuh perhatian ketika temannya yang sedang sedih. Lalu contoh kecilnya tentang respect yaitu yang pertama mendengarkan pendapat orang lain dalam rapat tanpa memotong pembicaraan. Lalu contoh lain yaitu memperlakukan petugas kebersihan dengan sopan dan ramah. Dan ada beberapa cara untuk meningkatkan empati dan respect. Yang pertama yaitu dengan mempraktikkan active listening, dengarkan orang lain dengan penuh perhatian tanpa menilai atau memotong pembicaraan. Lalu yang kedua yaitu perluas perspektif, baca buku, tonton film, atau berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang berbeda. Yang ketiga, refleksi diri, evaluasi sikap dan perilaku Anda sendiri secara teratur. Yang keempat, latihan mindfulness. Praktikan meditasi atau teknik mindfulness untuk meningkatkan kesadaran diri dan empati. Yang kelima, volunteering. Terlibat dalam kegiatan sukarela untuk memahami pengalaman orang lain. Lalu yang keenam, yaitu dengan cara belajar bahasa tubuh. Pelajari cara membaca isyarat nonverbal untuk memahami perasaan orang lain. Lalu yang ketujuh, praktikan kindness. Lakukan tindakan kebaikan kecil setiap hari. Dengan mempraktikkan hal ini secara konsisten, teman-teman dapat meningkatkan kemampuan empati dan rasa hormat terhadap orang lain. Ini adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan kesadaran dan usaha terus-menerus. Jadi kesimpulan tentang empati dan respek atau rasa hormat adalah dua kualitas fundamental yang sangat penting dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat dan menciptakan masyarakat yang harmonis. Empati melibatkan kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain, menempatkan diri dalam posisi mereka. Ini bukan hanya tentang simpati, tetapi juga tentang koneksi emosional yang lebih dalam.
Sementara itu, rasa hormat adalah sikap menghargai nilai dari martabat setiap individu, terlepas dari perbedaan yang mungkin ada. Kedua kualitas ini saling terkait dan memperkuat satu sama lain. Empati membantu kita memahami perspektif orang lain, yang pada gilirannya mendorong rasa hormat yang lebih besar. Sebaliknya, rasa hormat membuka pintu untuk empati yang lebih dalam. Dalam praktiknya, empati dan rasa hormat dapat diwujudkan melalui komunikasi yang penuh perhatian, sikap terbuka terhadap perbedaan, dan tindakan yang menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain. Mengembangkan kedua kualitas ini tidak hanya bermanfaat bagi hubungan pribadi, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya lingkungan sosial yang lebih inklusif, toleran, dan berkeadilan. Dalam dunia yang semakin terhubung dan beragam, empati dan rasa hormat menjadi keterampilan yang semakin penting untuk dipelajari dan dipraktikkan oleh semua orang. Lalu slide selanjutnya ada mengelola konflik. Mengelola konflik ini adalah kemampuan untuk menangani perselisihan atau perbedaan pendapat secara efektif dan konstruktif. Ini melibatkan proses mengidentifikasi, memahami, dan menyelesaikan ketegangan antara individu atau kelompok dengan cara yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Contoh kecil Contoh kecilnya dalam mengelola konflik yaitu yang pertama, mediasi antar karyawan. Seorang manajer memfasilitasi diskusi antara dua karyawan yang berselisih tentang pembagian tugas proyek. Lalu contoh yang kedua yaitu tentang negosiasi bisnis. Dua perusahaan yang bernegosiasi tentang syarat kontrak sampai mencapai kompromi yang menguntungkan kedua belah pihak. Lalu contoh yang ketiga yaitu resolusi konflik keluarga. Orang tua yang membantu anak-anak mereka menyelesaikan perselisihan tentang pembagian mainan. Lalu yang keempat ada diplomasi internasional. Negosiator yang memediasi perjanjian perdamaian antara negara-negara yang berkonflik. Lalu yang kelima yaitu tentang manajemen kelas. Guru yang menengahi perselisihan antara siswa dan menciptakan aturan kelas bersama. Lalu selanjutnya ada beberapa contoh meningkatkan kemampuan dalam mengelola konflik. Yang pertama yaitu dengan cara mengembangkan keterampilan komunikasi. Perbaiki kemampuan mendengarkan aktif dan berbicara dengan jelas dan tegas. Lalu yang kedua, praktikan empati. Cobalah memahami sudut pandang semua pihak yang terlibat dalam konflik. Lalu yang ketiga yaitu gaya penanganan konflik. Pahami kecenderungan alami kita dalam menghadapi konflik, misalnya menghindar, berkompromi, bersaing, atau memaafkan, dan lain-lain. Lalu yang keempat yaitu dengan belajar teknik mediasi, pelajari dari pelajari dan praktikkan teknik-teknik mediasi dasar. Lalu yang kelima, kendalikan emosi. Latih diri sendiri untuk tetap tenang dan objektif saat menghadapi situasi konflik. Lalu yang keenam yaitu fokus pada kepentingan, bukan posisi. Cari tahu kebutuhan mendasar dari setiap pihak, bukan hanya tuntutan mereka. Jadi kesimpulan dalam mengelola konflik ini adalah keterampilan penting yang dapat dipelajari dan dikembangkan. Bukan sekedar bakat bawaan, intinya terletak pada komunikasi efektif yang mencakup kemampuan mendengarkan aktif, berbicara dengan jelas, dan memahami perspektif orang lain. Tujuan utamanya adalah mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, bukan sekadar memenangkan argumen. Kemampuan mengendalikan emosi dan bersikap fleksibel dalam menghadapi berbagai situasi juga sangat krusial. Penting untuk diingat bahwa mengelola konflik adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan kesabaran dan komitmen jangka panjang. Jika dikelola dengan baik, konflik dapat menjadi peluang untuk pertumbuhan pribadi, pemahaman yang lebih baik, dan penguatan hubungan. Pemahaman tentang perbedaan budaya juga penting, terutama dalam konteks global. Keterampilan mengelola konflik bermanfaat dalam semua aspek kehidupan, baik profesional maupun pribadi. Seringkali kemampuan ini juga melibatkan identifikasi dan penanganan potensi masalah sebelum berkembang menjadi konflik besar. Pada akhirnya, mengelola konflik secara efektif dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, produktif, dan saling menghargai,
memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat. Lalu slide berikutnya yaitu terima kasih. Sekian penjelasan materi-materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, baik diucap maupun tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.